kebetulan saya sendiri kenal saham dari rahim mama saya. Tapi boleh saham sedih. pertama kalian ingat nggak sih? Saya sih Harum. Dewa. Kalau aku Waskita. Dengar-dengar kalian itu hit TP di atas 90%. Hai guys, selamat datang di podcast baru kita yang bernama PikTok. Singkatannya dari apa sih, Ci? PikTok itu singkatannya karena kita kebetulan tinggalnya di Jaksel, headquarter kita ada di SCBD. PikTok itu adalah plan, invest, cuan konsisten. Jadi ada filosofinya nih. Apa tuh? Filosofinya kita tahu banget ya, kalau misalnya kita mau invest di saham itu kan kita butuh yang namanya plan. Rencanakan. Terus abis itu nggak cuma teori, tapi kita butuh juga eksekusi. Jadi kita investasikan, terus ending dari semua investor ataupun trader ataupun scalper, aku yakin semuanya dimanapun pasti pengennya cuan konsisten. Jadi pas banget dong, plan, invest, cuan konsisten. Betul. Tujuan dari podcast ini tuh cukup mulia lah ya, supaya orang-orang tuh yang belum kenal PinePick jadi tahu PinePick. Betul. Ci, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh. Hai guys, nama gue Inta dan Kalau Ai Sabrina, podcast kali ini kita nggak cuma berdua nih. Ada tim kita juga, tim Unyu dari kita, anak-anak kenapa Gen Z. Unyu? Karena Gen Z Karena ya? Gen Z. Gen Z, oke. Boleh Kita juga Gen Z nggak sih? Boleh lah, tapi kita sering dibilang masih Gen Z sih. Masih Gen Z ya, oke. Bohong. Ngomong. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu ke tim kita. Mereka kenalin sendiri dulu lah. Oke, boleh. Silakan. Halo, salam kenal. Nama gue Vincent. Jadi kita bertiga tuh dari tim investment analyst ya, dari PinePick. Halo semuanya, gua Ricci, gua masih single. Kalau mau vote gua tolong pilih nomornya bukan gitu ya. Bukan. Ini bukan etalase ya? Bukan. Maaf ya, Maksudnya. gua Ricci, investment analyst juga dari PinePick. Mungkin lanjut aja. Oke, halo semuanya. Nama aku Alvin, sebagai investment analyst dari PinePick juga, abitnya di Bandung. Halo, salam sadayananya. Oke, jadi kita mancanegara ya. Dari berbagai ya. Benar. Bahasanya pun beda-beda ya. Betul. Mungkin sebelum kita lah tanya-tanya lebih jauh, mungkin perkenalkan diri dulu kali. Maksudnya lebih dalam lagi, Ci. Oh, tadi udah diperkenalkan, Masa tapi lebih dalam lebih detail lagi. Betul, detail. Oke, mungkin Cici yang bakal tanya lebih detail. Boleh. Mungkin dari Vincent nih. Oke. Lu dulu kuliah di mana nih kalau boleh tahu? Saya dulu sekolah di UCI namanya. UCI. Tahu nggak UCI di mana? Nggak tahu di mana, pelosok mana tuh di Indonesia. Jadi UCI itu di kota kecil di bawah Los Angeles, namanya Irvine. Oh, bener nggak Iya, Cici itu. bilang kita mancanegara? Dia bohong, kita juga kita percaya aja. Iya, kita percaya. Tapi ini bener ya. Betul. Nggak Betul. mungkin lah tim kita bohong lah ya. Ya, kita valid. Nggak perlu tunjukin ijazah kan? Nggak perlu. Udah Oke. legit kok, udah legit. Oke, udah oke, legit. oke. Oke, next nih. Next You nih. dari mana? Ricci yang tadi udah tawarin Oh iya, etalase iya. ya. Padahal belum dipromoin, udah promo sendiri ya. Maaf, salah kira konsep. Iya, jadi Ai dari Universitas Pelita Harapan. Mungkin kalau nggak tahu itu letaknya di Lipo, Karawaci. Oke. Terus nggak butuh tahu apa lagi? Kita tahu sih Tahu kalau sih. Karawaci Jakarta ya berarti ya. UPH tuh terkenal banget, Ci. Terkenal banget. Anak ada singkatannya UPH kan, Ci? Oh iya. Uang papa habis. Ini. Iya, uang papa saya habis sih. Bener sih. Iya, bener banget. Iya. Terkenal lah ya, UPH siapa sih yang nggak tahu Iya gitu. sih. Nah, Betul. ini nih. Salah Yang satu- jauh ya. Jauh. Kalau tadi dari US, dari Jakarta, ini dari pelosok mana lagi nih? Pelosok. Ini juga jauh ya. Kalau aku itu dari Bandung, kalau kalian. Nggak jauh sih. Nggak jauh sih. Paling pakai bus aja sekarang 30 menit nyampe kan? Oh. Iya. Kalau dulu jauh, kalau sekarang makin dekat. Udah kayak dia dari jauh, lama-lama jadi dekat. Terus Itu kayak. kuliahnya di mana? Kalau dulu aku di Unpad, Universitas Katolik Parahyangan. Gitu. Terkenal banget tuh ya. Kampus-kampusnya terkenal semua nih, Ci. Terkenal. Jadi nggak perlu diraguin lagi lah. Tim Betul. investment analis kita ya. Betul sekali. Oke. Ada yang perlu digali lebih detail lagi selain kuliah? Apa ya Tadi kira-kira? kan kalau yang tengah udah promoin diri sendiri. Oke. Tapi kalau soal itu nggak usah lah ya. Single atau enggak, double? biar yang nonton aja yang menerka-nerka Iya. sendiri Udah lah kayak ya. badminton aja tuh. Mana yang mau dimasukin Oh, iya. ke keranjang gitu. ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanya boleh di komen aja kali Iya. ya. Atau mana yang mau dimasukin keranjang, Betul, bebas lah ya. Betul. Kita dijual. Betul. Oke. Kita langsung aja ke topik kita hari ini. Selain introduction,
terkait tim kita juga Oh. pengen bahas kehidupan sehari-harinya. Benar. Nah, biasanya nih sehari-hari kalian nih kan kerja di sekuritas lah ya. Terus apa aja sih yang dilakuin gitu? Di bidang kalian. Boleh? Siapa dulu? Mungkin. Mungkin tadi dari kiri kita dari Dari kanan. si budak Bandung. Oh, dulu. deh. Barudak Bandung. Barudak Bandung banget tuh ya. Kan Gen Z ya. Boleh. Kalau kita sendiri sih di investment analis ini cenderung kebanyakan tentunya banyak bantu untuk klien juga. Kita analisa saham juga. Jadi klien misalnya ada nanya kayak, oh emiten ini gimana gitu, prospeknya gimana gitu. Nah nanti kita bantu klien untuk bisa dapat ya pick saham yang terbaik begitu. Dan di sisi lain kita juga nyiapin untuk event-event atau plan-plan marketing ke depannya. Oke, nah selanjutnya Ya, kurang lebih kan karena titelnya sama ya, investment analyst, kurang lebih sama sebenarnya. Tapi mungkin aku mau tambahin aja kalau kita juga biasa kasih rekomendasi saham juga ke klien gitu. Mungkin per hari kita kasih 3 rekomendasi saham. Nanti setiap awal minggu malahan ya, setiap hari Senin, nah itu kita nanti kasih namanya call report, di mana kita udah rangkum tuh semua saham-saham yang kita rekomendasiin, dan gimana kalau rugi-rugi, kalau untung-untung. Tapi syukurnya kebanyakan untung ya Oh sampai iya. sekarang Yes. gitu. alhamdulillah ya. Nanti kita bakal bahas berarti performance return-nya Betul, gimana. betul. Boleh. Kan kamu bilang tadi 3 rekomendasi lah. Kalau Ah. misalnya nih ada klien yang mau nanya lagi selain saham yang tersebut itu bisa nggak? Boleh banget dong. Kan justru emang tujuannya kita tuh pengen mengakomodasi keperluan-keperluan klien PinePeak. Happy banget gak sih di klien Betul. PinePeak? Kayak rasa disayang tiap Betul. hari. Oh bener, iya betul. dong, Saya tentu sayang saja. semua klien PinePeak kalau Iya dong. sayang. Iya dong. Kita sangat mengutamakan sentuhan manusia. Human gitu. touch. Human touch gitu Jadi ya. nggak yang pakai AI. Nanti itu ya, kita kan ada progresnya Oke. pelan-pelan. Tapi yang pasti kita selalu hadir buat klien kita gitu. Tapi lebih baik bisa dua arah gitu nggak sih? Nggak ngobrol sama robot. Iya sih, Iya untuk kan? saat ini ya, Mm-mm. kita lebih prefer untuk ada human touch. Mungkin yang ujung Ya. dong, kasih kesempatan dong yang ujung. Yang koko Koko yang terakhir. yang dari US ini. Kayak kehidupan sehari-hari. yang ngapain aja nih di kantor? Ya gitu. bukannya Sabtu weekend ya Iya. kita Bukan, bahasnya bukan, ya. Kalau bukan. weekend Kita Iya, tahu ya dia di mana ya. Di rumah. Di rumah. Di Saya rumah. nggak boleh. Di Rumah siapa? Rumah apa nih? Ya, jadi sama kita kan juga sesama investment specialist mungkin ya mirip-mirip lah kita job desk ya. Jadi per hari-hari ya sering di chat klien, kadang-kadang ada personal. Itu mungkin juga salah satu benefit saya. Mungkin ada orang agak malu kadang-kadang nanya di grup ya. Betul. Sering tuh. Nah, itu klien kadang-kadang nanya personal. Nah, itu mungkin ada rasa exclusivity lah. Itu salah satu yang bisa jadi bikin PinePeak menarik ya. Ada yang ngajak kenalan nggak? Saya udah kenal semua klien. Oh. Itu sama Alvin nih. Terlalu Alvin. Nggak tiba-tiba diajak jalan kan? Boleh sih, boleh kalau Benolak silakan sih. hubungi nomor di bawah ini. Jangan mau hubungin nomor helpdesk ya. Oh iya. Waduh. Mending nomor Iya, dia. saja iya. Weekend soalnya nggak beroperasi ya weekend ya. Oke, iya, siap. Oke, nih kan kalian kan sebelumnya mungkin karena kalian masih muda nih, biasanya sebelum kuliah ini, maksudnya investasi juga nggak sih? Benar. Maksudnya kenapa Kayaknya kalian? gini deh, pertanyaannya lebih tepat gini. Kalian kenal saham itu sejak kuliah, Ya. kenapa? Kebetulan saya sendiri kenal saham dari rahim mama saya. Enggak lah ya. Jauh banget ya. Masih juga ngerti apa-apa. Jadi gini emang kalau mengenai saham sendiri, apakah udah main trading gitu dari dulu? Ya sejujurnya enggak. Dulu mengenalnya dari mana? Itu karena emang kuliah sih. Dari kuliah mungkin boleh ngomong sedikit tentang Boleh dong. jurusan gitu ya. Boleh. Jadi, Iya, harusnya kita tadi tanya loh. Yaudah Mereka sekalian aja. jurusannya. oh sekalian aja lah ya. Sekalian sekalian. aja. Udah, Udah. udah. Yang paling keren dulu deh. Yo. Yang paling keren. Speakernya mandiri ya. Pertanyaan dijawab sendiri. Tadi Betul. aku ditunggu ditanyain gak ditanyain. Ya, jadi kan aku sendiri ngambil jurusan matematika terapan dulu pas kuliah. Wow, terapan. Dan matematika terapan itu berarti punya banyak ya penerapannya dalam dunia nyata, bisa dibilang gitu ya. Wow. Banyak aplikasinya. Nah, salah satu aplikasinya itu ke dunia ekonomi, finance. Oh, betul. Nah, yang paling gampang atau yang paling sering juga kita simulasiin, kita prediksiin, dan segala macamnya gitu ya dalam matematika tuh apa? Itu dia, saham atau instrumen-instrumen lain di pasar modal. Nah, jadi kalau mengenal itu sebenarnya di masa kuliah itu sih. Menarik. Menarik. Cici pengen gali lagi, boleh nggak? Boleh dong.
Katanya matematika terapan, jadi penerapannya itu Richie bisa tahu nih pemilihan saham kali ya, melalui matematika terapan itu ya. Betul. Metodenya tuh nggak umum sama kita sebagai investor atau trader atau umum aja atau gimana maksudnya? Metodenya apakah umum atau nggak umum? Itu sebenarnya metode yang umum dipakai sekarang juga sebenarnya dasarnya matematika banyak kan gitu. Orang ngitung valuasi saham, ngehitung Duit. ya ngitung duit, ya semuanya lah ya. Itu sebenarnya emang semua pakai dasarnya matematika. Oke. Tapi kalau misalkan mungkin dari jurusan matematika sendiri, kita jadi lebih kenal gimana sih cara prediksi-prediksi yang lebih kompleks daripada metode-metode biasa yang dipakai gitu. Kalau misalkan kita ngomongin contohnya discounted cash flow, itu kan mungkin metode yang udah sebenarnya cukup umum juga, cuman mungkin orang awam rada ribet tuh ngitungnya. Nah, mungkin di matematika kita udah terlebih terbiasa ngitung-ngitung begituan. Agak hebat ya berarti Hebat Richie ya. nih. Jadi Bener? cocok sih Cocok sebenarnya. nggak sih? Ada di sini. Ada di sini. Hadir di tim kita ya. Betul. Karena nggak kaleng-kaleng. Cuman Kaleng. kalau misalkan pas saya baru gua baru masuk gitu ya ke sini, jujur kalah jauh sih sama rekan-rekan kerja hebat Yang di itulah, Time. yang itu. Enggak lah, ngepur dia ngepur. Ini merendah namanya. Merendah mulu nih Belajar padahal banyak gitu. Jadi Padahal tadi dia bilang ilmu dasar semuanya itu matematika. Matematika. Jadi kebayang Iya. dong paling keren gue maksudnya. Iya. gitu. Inti dari semuanya, dari dua ini, gue sih yang lebih keren. Iya. Gue sih paling keren. Nggak pernah ngomong gitu, tolong klarifikasi. Biasa flexing terselubung. Flexing, biasa. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kita pengen tahu lagi nih. Tadi kan udah jadi di spill. Betul. Jurusannya matematika. Matematika. Ya. Kalau dari yang samping, Yang sampingnya, oh yang kanan ini. kiri ya Aku. posisinya ya. Kiri, oke. Kiri. Kalau aku sih kurang lebih mirip-mirip ya kayak yang tadi disampaikan sama investment analis kita yang keren yang satu ini nih gitu ya. Cuma mungkin kalau aku memang udah terfokus. Jadi memang dari awal waktu masuk Unpar itu awal mulanya masuk itu pengennya akuntansi. Oke. Awalnya akuntansi. Jadi kayak dari apa ya? Kayak lihat laporan keuangan tuh awalnya kan wah pusing, stres gitu kan. Lama-lama kayak ayo udah biasa gitu. Ketagihan. Ketagihan, nagih Ada gitu lagunya? ya. Ada Ada lagunya? laginya. Coba nyanyi dulu dikit. Waduh. Ya, udah kayak yang tren lah. Kayaknya awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Nah, gitu lah, kata lebih. Nah, jadi waktu itu kan aku start dari akuntansi waktu sama SMA. Cuman lama-lama pas kuliah nih mulai masuknya ternyata kayaknya akuntansi terlalu berat gitu ya lama-lama gitu. Kayak mungkin terlalu apa ya bisa dibilang kaku lah gitu. Jadinya akhirnya larilah ke manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan inilah akhirnya mulai mendalami ya berbagai ya tentang keuangan lah tentunya finance gitu ya. Terutama tentang valuasi tadi yang mungkin nggak sedalam matematika terapan gitu. Cuman dasar-dasarnya ada gitu. Cuman kadang-kadang aku mikir kayak di satu sisi kayak praktikalnya kurang nih gitu kan. Iya. Menantang atau kurang apa nih? Secara apa ya bisa dibilang kalau dari teorinya tuh kalau di manajemen keuangan tuh ada gitu. Tapi tuh prakteknya itu rasain di kehidupan nyatanya tuh kurang sentuhannya gitu loh. Nah, iya. Nyanyi lagi sentuhannya. sentuhan apa itu? Ada juga kelirik sentuhan. Nggak ada, nggak Oh, kepikiran, nggak belum ada. kepikiran, belum Oke. kepikiran Belum ya. dibuat ya? Nggak ada ide juga sih untuk bikin kesana sih. Emang bakat jadi penyanyi aku ya? Cocok. Kan second job. Second job ya. Udah jadi biduan aku lama-lama. Di luar sih. Biduan deh ya. Ya, jadi dari situ kan akhirnya aku mulailah di tahun 2020 waktu Covid ya, mulai kenalan lah sama yang namanya saham gitu. Liatin orang-orang kayak hype-nya kok asik sekali ya gitu yang masuk, itu kan cuan gitu. Kayak kasarnya waktu itu kan lagi Covid, orang beli tuh semua profitable, pamer-pamerin harga naik gitu ya. Aku ngerasa kayak, ah coba ikutan naik gitu, ikutan mau beli juga gitu. Pas beli pertama kali malahan turun, malah merah. Ntar dulu, Ci. Oh, nanti ya, Waduh. Nanti satu-satu. Itu agak bikin bete sih sebetulnya sih, karena sahamnya aja sekarang Soalnya curhatnya udah kepanjangan Iya. ya sebenarnya. intinya gitulah guys ya. Nah ini gitulah ya. Kita mau tanya dari si US dulu dong. Si Koko Siap. US. nggak sih? Betul. Nah, itu dulu. Oke, ini interestingnya dulu padahal jurusan I itu business administration, Oh, tapi business administration. ambil emphasis-nya di marketing. Oh. Tadi ada marketing, tapi gimana bisa ke finance kan ya? Iya. Jadi sebetulnya tuh jadi pas di US ada mungkin around during waktu COVID lah. Akhir tuh lagi ada rame kripto sama US meme stock kalau inget. Oh. Jadi Oh, terakhir tuh pas GameStop terakhir naik non-stop, Hmm. hedge funds banyak yang kena liquidate lah, kena short squeeze. Hmm. Nah itu terakhir tuh pas itu pertama kali main saham. Oke. Jadi mulainya emang di US dulu, terus at the same time papa aku juga ngomongin saham nih katanya good time to buy. Ya udah jadi mulai itu aku mulai invest di saat itu. Karena kayak ada fascinated lah sama market. Kayak lihat, oh gila, ini GameStop terakhir bisa naik berkali-kali. Jadi penasaran dong ya, kok saham menarik banget ya.
bisa uang masuk dari mana ini? Terus kripto juga terakhir. Terus akhirnya jadi jatuhnya tapi begitu balik Indo langsung main ke saham Indo. Luar biasa ya. Jadi ke saham Indo ujung-ujungnya. Benar nggak? Ujung-ujungnya. Yang satu pas zaman Covid. COVID, tuan yang satu rugi. Iya nanti. Makanya kita Kita tanya gali dulu ya, ya. nanti kita Kita gali gali dulu dulu ya. Enggak secontoh. Tapi Awalnya saham sedih. pertama kalian ingat nggak sih? Pertama kali beli saham di Indo ini saham apa? Saya sih Harum. Harum. Aku Dewa. Dewa. Dari tadi ya flexing mulu ya. Oh. Saya Tambah flexing, Saya tambah flexing. Saya dewa. Dewa. Soalnya saat ini hari ini Dewanya lagi naik, Ci. Oh, Mm. jadi gitu Pas ya. syuting ini ya. Pas syuting ini. Kalau nanti tayangnya ini nggak tahu nih Dewanya udah turun atau Per tanggal segini ya. Disclaimer on. kalau Kalau aku Waskita, WSKT dulunya. Jadi waktu si zaman Covid, Mm-mm. Alvin teh belinya pertama kali si Waskita. Betul, dan itu tanpa analisis, jadinya ya rungkat. Tapi karena memang belinya ya udahlah pertama kali gitu ya. Mm-mm. belajar lah ya. Belajar lah Nah. gitu. Mencok jelema mah cost of learning. Mungkin kita tadi udah sebut saham. Tapi mungkin lebih ke topik kita sebenarnya kita mau bahasnya itu terkait dengan HIT TP gitu. Hit TP. Mungkin bagi penonton semua juga masih agak bingung HIT TP apa sih? Betul. Mungkin orang awam tuh masih Apaan bingung tuh kali ya. hit Itu gitu apa ya. sih gitu. Jadi TP itu sebetulnya bisa dua kata beda lah. Bisa take profit atau enggak target price. Oh iya benar. Betul. Mirip-mirip ya. Betul Mirip-mirip. ya. Tapi kalau kita yang bakal kita bahas nih lebih kemana nih? Target price-nya sih sebetulnya sama aja Sebetulnya dua-duanya. mirip-mirip sih. Sama Area aja. di mana kita tuh udah boleh ngambil keuntungan lah. Betul. Dari- Iya. Dengar-dengar bukan dengar-dengar sih. Emang kenyataannya gitu ya. Mm-mm. Kalian itu HIT TP di atas 90%. Gimana Bapak Alvin? Ini Gimana waktunya ya? kalian untuk flexing sih. Yaudah nih, yang raja flexing dulu deh. Raja flexing. Ini Iya. kasih ajang kalian Mm-mm. flexing. Untuk hit rate-nya apakah nyampe 90% atau enggak? Syukurnya nyampe untuk kita dari investment analis sendiri. Jadi Tepuk tangan sendiri ya. ya, Narsis juga ya kita. tadi apa sih? Nyampe. Cuman ya begitu kita nyampe untuk 90% untuk hit rate maksudnya ya. Hit rate Betul. adalah berapa kali sih kita kena TP dari Yes. keseluruhan saham-saham yang kita rekomendasiin selama ini gitu. Sebenarnya kita udah sempat rangkum juga kan selama ini kita udah berapa banyak sih kita HIT TP. Kita semua punya sih Kita sebenarnya. punya. Udah totalin belum? Ditotalin tentu udah. Sebenarnya nih, kadang kan kita cuma bahas ya topiknya HIT TP. Kita pengen tahu gimana cara rekomendasi saham. Basicnya tuh gimana? Kalian mau filter saham-saham apa yang kalian mau rekomendasiin setiap hari 3 saham misalnya ya kan? Dan yakin banget bahwa setiap orang itu punya style yang beda-beda, Betul. ya kan? Betul. Mungkin si barudak Bandung Alpin ini mungkin pakai teknik Hmm. jungkir balik apa gitu kan kita nggak tahu ya. Jungkir Karena kan balik. teknik orang kan beda-beda. Beda-beda, kan, Ci. style beda-beda. Cara Bener. kamu memilih saham setiap harinya tuh gimana? Jadi memang kalau kita sering lihat kan tentu orang punya strategi masing-masing ya. Ada yang mau strateginya swing trade, ada yang mau positioning trade, ada yang bahkan mau investasi untuk long term gitu. Nah cuman umumnya memang kenapa kita sering kasih rekomendasinya, kenapa kasihnya 3? Karena memang kita tuh melihat juga dari sisi ya saham ini tuh tipe-tipenya seperti apa sih gitu. Ada yang tipenya main harus cepet, ada yang mainnya kadang lambat gitu. Nah kalau cara aku sendiri analisis tuh normalnya yang pasti kita pakai technical analysis biasanya. Karena kan technical analysis ini kan sesimpel kita mau cari harga entry-nya kan gitu. Entry yang enaknya di mana gitu. Dengan targetnya ya seenggaknya harapannya semoga minimal banget ya 5% dapet lah gitu kan. Nah, di sisi lain biasanya kita juga lihat dari berita-berita atau news juga kayak sentimen-sentimennya menarik apa nih, lagi ada corporate action apa gitu yang harapan bisa nge-boosting itu juga gitu. Kayaknya gitu sih kita. Kalau aku sih ya karena kan kita rekomendasinya itu mungkin tadi belum sempat di-mention ya mengenai periode rekomendasi kita ini. Tuh, kan mau nanya. Pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Pinter nggak nih? Gimana Iya. tadi harapan kita nih? Nanya sih sebenarnya. Tadi mau nanya ya, Bener, iya bener, kelamaan bener. nanya. Nah, jadi gini emang rekomendasinya itu kita tuh biasa kayak yang tadi aku udah mention adalah setiap awal minggu pasti kita akan kasih report untuk minggu sebelumnya. Tapi bukan berarti rekomendasi kita ini cuman kepake untuk 1 minggu doang. Itu sebenarnya untuk 2 minggu. Yes. Nah, karena kita rekomendasiin saham untuk 2 minggu, itu kan kurang lebih short term trading lah ya. Jadi bisa dibilang bukan untuk invest, tapi untuk trading. Nah, jadi benar kata Alfi tadi, aku juga lebih sering pakai technical analysis. Karena kan setiap cara analisis tuh ada tekniknya beda-beda lah. Kalau kita untuk invest, untuk trading, dan segala macamnya. Nah, di sini nanti aku bisa nge-screen
saham-saham tuh gimana sih? Apakah ada yang mungkin dia baru cross MA5-nya, apakah dia baru ada golden cross di sisi MACD-nya dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dari aku cara filter sahamnya begitu. Dari kelompok satu ini. Ya, jadi sebetulnya sama ya, kita bertiga tuh emang biasa maininnya emang technical analysis lah ya. Hmm. Itu dasarnya. Cuman I guess kita emang ada style yang agak-agak beda. Kalau kayak misal kalau Alvin kan lebih sering manfaatin buy breakout ya. Ya, Benar. betul. Iya, misal kalau aku sendiri lebih banyak ke trading buy ya. Kebanyakan day to day trading buy. Jadi manfaatin momentum atau enggak beli saat weakness. Jadi sebetulnya ada bagusnya juga sih, kayak kita style beda-beda. Jadi versatile lah. Yoi. Biar untuk klien-klien juga kan mungkin lebih suka punya risiko masing-masing gitu ya, Yes. profil risiko Yes. masing-masing. Bisa punya seenggaknya satu saham yang mereka yakin lah gitu. Kalian tuh pernah nggak sih, maksudnya rekomendasi ternyata bisa TP di hari yang sama atau besok langsung cuan gitu? Jujur aja, Tuh, mau sombong itu kan? lumayan sering, lumayan sering. Tapi jangan salah ya, kadang-kadang bisa kena stop loss juga kan. Betul, Ya. betul. Oke. Dan itu yang kita transparan. Betul, kita transparan. Tapi kalau misalnya pas disuruh, misalnya ada suruh apa sih biasanya CL ya? CL. Cut loss. cut Nah itu loss. diinfoin juga nggak sih di grup? Kan kalau TP mungkin kalian ngasih tahu gitu, Hmm. tapi kalau cut loss juga dikasih tahu apa nggak, supaya ingetin ke klien nih, kan nggak semua orang terus cekin handphone ya Ci, Betul. gitu. Ada nggak tuh kamu remind? Kita kadang kalau selama periodenya memang masih periode 2 minggu, lalu baru kena SL, tentu kita bakal ngomong. Dan yang pasti yang paling kita sering liatin juga itu kalau misalnya nanti di weekly report sih. Weekly report kalau memang udah kena cut loss pasti bakal kita cantumin juga. Karena ya kita Indian juga tetaplah namanya rekomendasi nggak selama 100% pasti cuan gitu. Disclaimer, oh. Tentu disclaimer Disclaimer. juga, Oh. betul. Kalian bukan dewa lah ya. Betul. Dewa. Kok liatin ke sini tadi ya? Karena sama pertamanya dewa. Oh Iya. iya, benar. Kan tadi kayak misalnya Alvin, Mm-mm. Vinson, sama Richie gitu ya, kan udah bilang nih kalau misalnya Alvin tuh lebih ke strateginya buy and breakout, Vinson sama Richie punya strategi yang beda. Kira-kira pembagiannya tuh gimana? Senin siapa, Selasa siapa, selama 5 hari perdagangan? Sebetulnya lebih ke ganti-gantian aja sih, kayak udah ada Oke. pattern aja. Misalnya hari ini kan gue yang kerjain. Jadi Yes. besok bakal Richie, besoknya lagi Alvin. Oke. Jadi sebetulnya rotationnya gitu aja sih, kayak ABC, ABC, ABC. ABC. Iya. Tujuannya biar seenggaknya jadinya biar nggak bosan juga lah. Jadi ada variasinya juga karena kan kita punya strategi masing-masing nih. Yes. Jadi hari ini harinya Alvin, besok harinya Wih, Richie, besok di- harinya Vincent Nggak, gitu. Justru takutnya ada Alvin lovers, Richie lovers, atau Vincent Enggak, lovers yang enggak pengen kok. nanti-nanti Richie hadirnya kapan nih, Oh. asik. Maksudnya kasih rekomendasi Alvin ya, lovers. bukan hadir tiba-tiba di rumah Kalau klien. misalnya mungkin kalian pengen chat personal juga diizinkan. Diizinkan. Boleh, Sangat boleh. diizinkan. Sangat Atau Richie diizinkan. diizinkan, silahkan Jangan diizinkan ya. jam tidur aja di telepon ya. Iya. Iya, Itu sleep call ya. janganlah, jangan segitunya lah. Jangan ya. Mm-mm. Yang paling pengen kita highlight sebenarnya ya, selain kita hit TP, yang paling kalau misalnya jadi menarik lah ya, kalau kita bisa beat the market. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira selama ini TP yang kalian udah hit gitu ya, ataupun rekomendasi segala macam, so far performance return-nya gimana? Apakah selalu beat IHSG? Udah nggak sabar ngomong kan? Tuh, udah Kasih nggak tahu sabar. bos, kasih tahu. Pengen Kasih tahu. Iya, tapi emang biasa kalau report yang kita kasih itu juga kita selalu cantumin bukan cuma profit atau loss kita, kita cantumin gimana sih performance dari IHSG. Untuk sejauh ini ya, seenggaknya semenjak Fine Peak launching itu kurang lebih kita mayoritas beat IHSG. Oke. Ya, sekitar mungkin kalau ada datanya juga sebenarnya 88%-an atau 87% kita di atas IHSG dalam Oke. 1 minggu trading. Oke. Kira-kira begitu. Bahkan mungkin aku izin nambahin, kita sering kali ada momen juga di mana IHSG itu sebenarnya merah gitu, tapi kitanya masih bisa hijau gitu. Wow. Ada Ya. juga kan. Flexing banget nggak Flexing sih? lagi. Sedikit lah. Aduh. Sekali lagi disclaimer ya, ini bukan Yes. berarti kita selalu mengalahkan IHSG, tapi memang lebih ke mayoritasnya aja lah ya. Mayoritas, iya. Tapi intinya bukan kita pengen flexing sih, kita pengen memberikan service, rekomendasi terbaik buat klien. Betul. Benar sih. Itu sih ya ujung-ujungnya ya. Udah, maksudnya klien kan supaya bisa cuan bareng sama kita ya, Ci. Benar. Gitu. Benar, setuju banget. Tapi aku penasaran deh, Ci. Misalnya nih, mereka kalau nggak kerja di sekuritas nih, kira-kira mereka nih cita-citanya apa sih? Mungkin Gitu. mereka Soalnya kan cita-cita mungkin terpendam ya. zaman dulu kan kerja di sekuritas nggak ada ya, zaman kita kecil mah nggak ada Nggak kepikiran. kepikiran. Mungkin apa tuh? Kira-kira kalau kalian nggak di sini sekarang, kalian mau jadi apa? Kayaknya kalau yang saat
satunya pengen jadi penyanyi dulu. Udah biduan ya tadi. Biduan. Yang tengah lebih ke apa ya? Detektif kali ya. Detektif. Lebih kayak katanya sih pengen jadi model. Model mana tuh? Model apa nih? Soalnya di Indonesia nggak ada boy band. Kalau bisa jadi boy band. Boy band. Sebenarnya jawab dulu. Mungkin dari you dulu deh. Jadi idol. Aduh, bingung Apa juga sih kerja? soalnya. Kerja di luar, nggak balik-balik ke Indonesia. Soalnya nggak tahu juga sih, Nikahin orang US. Wih. Kita nggak tahu ya cerita ya. nggak tahu juga sih sebetulnya emang interest kayak namanya di hidup suka berubah-berubah ya sendiri kan ya. Terakhir dulu pernah interest producing musik. Wow, wih, kita Hmm. investment analis kita DJ ya. Kan produksi musik DJ Yo, kan? Seni ya, sebenarnya DJ. Seni. Kalau berdua bikin album, jadi MC. Siap. Nantikan album kita ya. Pressure-nya tinggi sekali. Iya, tapi ya. Musik. Dulu sempat ada interest producing musik, cuman ya bisa berubah-berubah aja gitu deh. Genrenya tuh Along the apa? way. Contohnya apa? Iya, elektronik sih, elektronik. Wih, DJ. DJ Wih. dong. Oh, bener dong Wih. DJ bilang DJ kan? Betul. Jadi kita tahu ya weekendnya dia kemana? Bener. Di rumah, Di rumah. Bisa ya? DJ sama keluarga. Iya. Bikin keluarga. Lucu sih. Dalam arti sama keluarga ya. Di ruang tamu gitu. Di ruang tamu. Family ya. DJ, bro. Family time-nya nge-DJ. Keren ya. Keluarga aku emang suka karaoke, jadi ya pas lah. Oh. Tapi perlu diundang Boleh nggak sih? dibawa. Boleh dibawa, diangkut. Waduh, Diangkut. jangan dong, Bener, jangan. mic-nya udah hilang tuh. Ada Alvin. Mic-nya hilang. Mic-nya udah hilang. Di hak milik tuh ya. Kalau bapak yang tengah, Ricci. Ai, si anak UPH Si ini, anak UPH. dia apa? apa ya? Matematika. Enggak sih. Mau jadi pewaris sih. Wih, pewaris, Kayak betul. biar gak usah mikir ya. Iya. Mau jadi pewaris. Mau jadi pewaris. Nah, Pekerjaan yang mulia ya. mulia. Mulia banget. Buat diri Mulia. dia. Buat diri dia ya. Iya, cuman emang kurang lebih nggak pernah ada kayak cita-cita spesifik banget yang harus, aduh pengen banget nih jadi ini gitu. Dari dulu mah sebenarnya nggak ada ya, jadi emang selalu general aja, sukanya matematika jadi ngambil jurusan, Sukanya matematika. seenggaknya dulu jadi ngambil jurusan matematika gitu. Mungkin masih kecil pengen jadi astronot sih. Jadi astronot. Keren sih. Keren ya. Keren ya. Keren ya, ke bulan dong dia. Bulan. Iya, mau soalnya udah capek di bumi istilahnya. You okay, bro? You Fine. good, man? You Capek banget good? di bumi, seru. You good? Dia belum menemukan jodohnya. Oh. Kalau dia nemuin jodohnya dia pengen di bumi. Bener. Ya kan? Pengen lama-lama di bumi kan? Oh iya deh. Balik lagi jangan lupa klik ranjang. Klik Lanjut. nomor di bawah ini, kirim SMS. Ketik rek spasi. Ricci. Mungkin yang terakhir Barudak Bandung. Waduh, Kumaha. kalau saya random banget. Random Jujur banget. aja, dulu tuh waktu masih kecil SD tuh suka ikut main bola. Jadi pengen dia pemain bola. Oh, pemain bola. Sempet. Pemain bola. Cuman sadar diri ya namanya skill kurang mampu ya Kurang, gitu. iya. Humble. Posisi apa, Bro? Posisi dulu pengennya jadinya striker tapi akhirnya mau digeser jadi gelandang, eneng-eneng gelandangan malah. Itu aduh gitu. Humble, Sadar diri humble. nggak bakat di situ, akhirnya ya udahlah ya jalan, namanya Gen Z labil ya, coba-coba pengen jadi inilah admin segala macem. Taunya iya admin. Admin bola. Enggak dong, masa admin bola. Admin Udah bola. kayak Admin bola. jundol dong nantinya, jangan dong. Jangan dong. Jangan. Admin yang biasa entry data aja. Oh. Iya, cuman ternyata rezekinya di sini Oke. gitu. Kita udah panjang lebar kali tinggi, bener. Tapi aku pengen nanya Deci. Jangan nanya lagi, Ya, nggak boleh ada kebanyakan. sih? Masih Nggak, boleh nggak cukup. Masih Nanti kita Oh, lanjut masih. ya. Oke deh kalau gitu. Jadi Oke. kita bisa simpulin aja nggak Betul. sih? Jadi tim investment analis kita yang pasti orang yang benar-benar punya background yang sangat luar biasa Betul. ya. Cukup valid gitu ya. Kalau enggak juga aku nggak bakal Hire, hire gitu ya. betul. Betul nggak? Karena sangat valid, backgroundnya oke. Terus Terima juga kasih. secara performance aku juga selalu buktiin gitu ya. Kinerjanya oke gitu. Makanya that's why masih stay di sini. Dan juga semoga bisa memberikan rekomendasi terbaik buat our clients. Oke? Amin. Betul. Betul. Mungkin kita akhiri aja kali ya, Ci. Oke. Untuk season kali ini, Episode nih. episode Episode. kali ini. Udah kayak mau drama nih. Soalnya kita season. habis ini ada episode selanjutnya kan, Ci. Oke. Bersama mereka lagi. Bersama mereka lagi. Karena masih ada pertanyaan lagi nih yang belum aku tanya ke mereka. See you. Bye.